Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wagiran dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Wagiran dan teman-teman semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan presentasi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Linatul Faizah dengan NIM 211421008 bersama dengan rekan saya yaitu Nurma Oktavia Anggraini dengan NIM 211421003 yang akan membahas tentang dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda. Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang pertama. Upaya pengembangan bahasa dalam kegiatan komunikasi. Di sini upaya pengembangan bahasa dalam kegiatan komunikasi merupakan hak para ahli. Namun dalam hal pembinaan bahasa itu merupakan hak atau tanggung jawab dari masyarakat yang menggunakan bahasa itu sendiri. Sehingga bukan hanya para ahli bidang perencanaan bahasa atau language planning saja. Hal ini dikarenakan bahwa sesuai pernyataan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 dan bahasa negara yang hal tersebut terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Melayu digunakan di Brunei dan Singapura yang memiliki latar belakang pertumbuhan dan perkembangan yang sama, sehingga teknis dalam kebahasaannya ini disebut sebagai bahasa Melayu. Yang merupakan nama bahasa Melayu ini merupakan pemahaman menurut supranasional. Terdapat 5 tahapan yang mendahului bahasa Melayu tersebut. Yang pertama yaitu bahasa Austronesia Purba atau Proto-Austronesia, yang kedua yaitu bahasa Purba, bahasa Melayu Purba atau Proto-Melayu, yang ketiga yaitu bahasa Melayu kuno, yang keempat bahasa Melayu klasik, dan yang kelima bahasa Melayu modern. Bahasa Austronesia Purba ini memiliki wilayah pemakaian di Asia Tenggara, sehingga diakui sebagai bahasa Austronesia. Bahasa Melayu Purba ini digunakan di wilayah Indonesia Barat dan Semenanjung Malaka yang kemudian disebut sebagai bahasa Proto-Melayu. Bahasa ini kemudian menurunkan bahasa dan dialek. Salah satunya bahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini. Dalam periode ini berlangsung sampai masa kedatangan orang-orang Inggris dan Belanda pada abad ke-17. Atau bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca. Selanjutnya periode bahasa Melayu modern yang bersamaan dengan bahasa penjajahan. Bahasa Melayu yang awalnya digunakan sebagai komunikasi orang-orang pribumi saja, kemudian berkembang pada abad ke-19 menjadi sarana komunikasi bidang politik, administrasi, bahkan pendidikan, yang di mana pendidikan tersebut sudah dalam gaya barat. Pada abad ke-7 sampai ke-11, Kerajaan Sriwijaya ini atau kerajaan Melayu pertama ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan dan perdagangan serta penyebaran agama Hindu atau Buddha. Oleh karena itu, bahasa Melayu ini memperoleh pengaruh dari bahasa Sanskerta. Bahasa Melayu digunakan semasa Kerajaan Sriwijaya ini kemudian dikenal sebagai bahasa Melayu kuno, yang memiliki peninggalan prasasti Braksara Palawa di Kota Kapur, Barang-Berahi, Kedukan Buci, dan Talangtuo. Pada masa Kerajaan Malaka, bahasa Melayu ini semakin dikembangkan wilayah pemakaiannya hingga hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Malaka ini kemudian menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa penyebaran agama, dan bahasa ilmu pengetahuan.
Dan dalam bahasa agama ini, karena dalam Kerajaan Malaka disebarkan agama Islam, maka aksara Arab pun mulai terbentuk menjadi aksara Arab Melayu yang kemudian sekarang ini dikenal sebagai aksara tulisan Jawi. Setelah Kerajaan Malaka, Kerajaan Johor, Riau, dan Pahang pada abad ke-17 sampai ke-19 ini juga mengembangkan bahasa Melayu yang kemudian digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa agama, dan bahasa ilmu pengetahuan. Berdasarkan perjanjian Lani pada tahun 1824, wilayah Johor dan Pahang ini diserahkan kepada Inggris. Sedangkan wilayah Riau dan Lingga menjadi daerah kekuasaan Belanda. Itulah sebabnya akhirnya perbedaan pengaruh bahasa Melayu di Malaysia, Singapura, dan Brunei ini dipengaruhi oleh bahasa Inggris, sedangkan wilayah Melayu di Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Sebelum bahasa Melayu diikrarkan menjadi bahasa persatuan di Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia melalui rumusan butir ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928, ada beberapa tokoh Melayu yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dan Raja Ali Haji. Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi ini menjadi guru besar atau yang mengajarkan bahasa Melayu kepada para pembesar di Inggris di Singapura termasuk Raffles, sedangkan Raja Ali Haji di Indonesia ini sebagai pengarang sastra dengan karya yang berjudul Gurindam 12 yang kemudian dijuluki sebagai orang pertama yang melakukan upaya penataan bahasa sistem dan kodifikasi bahasa Melayu. Yang materi yang ketiga yaitu butir ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ini harus dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang digunakan seluruh masyarakat Indonesia dengan latar belakang yang berbeda untuk komunikasi. Dapat dibayangkan apabila nanti semua pemimpin di Indonesia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, maka tidak semua orang Indonesia akan memahami apa yang akan dikatakan oleh pemimpin Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini dilengkapi dengan dicantumkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini terdapat dalam pasal 36. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nurmah Oktavia. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sekurang-kurangnya didahului oleh dua peristiwa penting sebelumnya, yaitu kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menandai Hari Kebangkitan Nasional dan berdirinya Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917 yang boleh disebut sebagai langkah awal pencerdasan kehidupan bangsa lewat bacaan. Nah, hasilnya antara lain adalah diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia 1 di Surakarta pada tahun 1938. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Juni 1947 dibentuk Komisi Bahasa yang menghasilkan 5.000 istilah dalam bahasa Indonesia. Pembentukan berbagai komisi yang mengurusi bidang peristilahan itu jelas menunjukkan adanya keinginan yang kuat agar bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang modern. Mulai Kongres Bahasa Indonesia III pada tahun 1978, kegiatan ini dilaksanakan 5 tahun sekali di Jakarta Pusat Bahasa. Demikianlah setelah Kongres Bahasa Indonesia III berturut-turut diselenggarakan Kongres Bahasa 4 dan 5 pada tahun 1983 dan 1988. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 pada tahun 1993 menghasilkan dibentuknya Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia 6. Sedangkan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 pada tahun 1998 merekomendasikan adanya Dewan Pertimbangan Bahasa atau DPB. Poin kelima, di dalam perkembangannya kemudian,
Kedua jenis bahasa serumpun itu memperlihatkan adanya perbedaan, terutama yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor sejarah, geografi, sosiokultural, dan sosiolinguistiknya. Agar kedua jenis bahasa itu dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai sarana komunikasi yang mantap dalam berbagai bidang kehidupan yang tuntutan dan tantangannya makin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, perbedaan-perbedaan di antara kedua jenis bahasa itu perlu diperkecil dan dijembatani. Dengan menyadari hal itu, bangsa-bangsa serumpun itu, terutama bangsa Indonesia dan Malaysia, mulai melakukan pendekatan sejak tahun 1959, selama kurun waktu yang dalam catatan sejarah sering disebut sebagai masa konfrontasi pada tahun 1963 sampai 1966. Upaya pendekatan tersebut terpaksa dihentikan. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia disepakati oleh kedua negara pada tanggal 27 Juni 1967. Dan materi yang terakhir yaitu tujuan utama dari bermacam-macam kerjasama kebahasaan yang telah disebutkan itu ialah agar bahasa kebangsaan di negara masing-masing dapat berperan secara makin mantap sehingga tetap mampu digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien termasuk di dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek modern. Nah, tuntutan dan tantangan ke arah itu makin meningkat dan makin bervariasi. Apalagi kalau dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi yang tingkat percepatannya begitu tinggi. Bahasa Indonesia dan para pemakainya harus dipersiapkan secara lahir batin ke arah keniscayaan global tersebut. Itulah sebabnya 2 kali Kongres Bahasa Indonesia terakhir pada tahun 1993 dan 1998 diselenggarakan dengan tema Bahasa Indonesia menjelang tahun 2000 dan Bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.